Oke, sekarang kita akan pindah ke mata kuliah apa satu lagi? Mata kuliah sebarang pemasaran sudah, strategi sudah, Mata kuliah apa yang belum ya? Bentar. Saya mesti buka dulu. Bentar, ini kan biasa kalau kebanyakan slide jadi bingung sendiri. Sorry, saya sih Bapak. Perencanaan produksi dan pengembangan produk, Pak. Perencanaan produksi, Pak. Oh, ya. Ya. Anda sebaran dulu. Ini dia. Ya, udah kelihatan. Oke, udah kelihatan dia. Ya, sama seperti tadi. Ya, jangan lupa. Ini kalau dulu pakai kelompok, sekarang enggak lah, jangan pakai kelompok lah, sendiri-sendiri aja. Karena ternyata dulu bikin kelompok 4 orang, yang kerja 2, yang 2 titip nama. 3 orang, yang kerja 2, yang 1 titip nama. 2 orang yang kerja 1, yang 1 titip nama. Akhirnya udahlah sendiri-sendiri aja deh. Sama seperti yang tadi ya, itu ya kegiatannya. Terus kemudian kita akan ngomong tentang prinsip pengembangan, identifikasi produk, identifikasi kebutuhan, desain spesifikasi produk, konsep, pemilihan konsep, pengujian konsep, pengembangan konsep, dan seterusnya. Oke, ini tugas besarnya seperti yang tadi, aturan umumnya sama, semuanya relatif sama dengan sebelumnya. Maka sekarang kita masuk ke pendahuluannya. Nah, ini pengantarnya ya, pendahuluan. Apa itu pengembangan produk? Itu adalah berbagai macam aktivitas, mulai dari analisa persepsi, kemudian peluang pasar, terus dilakukan sampai produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Itu yang disebut sebagai pengembangan produk. Ya. Pengembangan produk itu ada 2. Produk yang sudah ada, dikembangkan menjadi lebih baik, atau yang kedua adalah produk yang sama sekali baru. Ya, makanya kita ngomong desain dan pengembangan produk. Kalau desain saja itu baru, yang sama sekali baru. Kalau pengembangan produk itu adalah yang sudah ada dijadikan menjadi lebih baik. Oke? Nih, jadi kalau produk yang sukses itu apa aja sih karakteristik? 1, kualitas produknya. Pangsa pasarnya tertarik karena kualitasnya dan harganya sesuai dengan daya beli masyarakat tersebut, pelanggan tersebut. Maka dia akan sukses. Kemudian biaya produk. Biaya produk itu tadi kalau bisa dikendalikan akan memperbesar laba dari satu perusahaan. Oke. Waktu pengembangan produk. Terutama di situasi yang sekarang sangat cepat berubah, maka setiap produk itu dituntut untuk selalu diperbaiki, selalu ada yang baru. Contoh, handphone. Handphone itu tiap tahun itu selalu keluar produk baru, model baru. Dari pabrik yang sama. Kenapa? Karena persaingannya itu ketat sekali. Kalau dia tidak mengeluarkan itu, maka pasar dia akan segera diambil oleh produsen handphone yang lain. Anda tahu smartwatch, Garmin, Amazfit, Huawei,
um, Apple Watch, itu tiap tahun dia harus selalu ada perbaikan. Karena apa? Jangan sampai kalau dia lengah, pasarnya akan diambil oleh produk yang lain. Jadi waktu, timing untuk deliver the product itu menjadi penting. Oke? Selain itu, Anda juga harus punya biaya pengembangan. Jangan sampai kalau biaya pengembangan Anda itu kecil, Anda tidak bisa melakukan perbaikan yang tepat waktu tadi. Seperti yang saya jelaskan, bisa lari ke tempat lain. Dan ada aset yang cukup untuk bagaimana mengembangkan produk efektif. Contohnya, Anda harus punya tim riset. Tim riset itu aset. Nggak bisa Anda cuma beli dari sana, beli dari sini. Ya. Bisa juga sih, cuman kalau Anda tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan pembelian di sana sini tadi, maka Anda tidak punya aset. Maka Anda harus punya apa saja yang dibutuhkan supaya Anda tetap bisa melakukan pengembangan. Ya. Nah, kita akan ngomong tentang stakeholders. Apa bedanya stakeholders dan shareholders? Ada yang bisa menjawab? Oke, gini. Shareholders itu adalah pemegang saham. Pemegang saham itu adalah pemilik perusahaan. Oke. Maka shareholders itu adalah para pemilik perusahaan yang dalam hal ini mereka yang mempunyai saham atas perusahaan tersebut. Kalau stakeholders atau pemangku kepentingan itu adalah orang-orang yang terkait dengan keberadaan perusahaan. Siapa itu? Pemilik perusahaan, pengurus itu dari direksi, komisaris, karyawan, lingkungan, supplier, negara, macam-macam. Pokoknya semua pihak yang mempunyai kepentingan atas adanya perusahaan tersebut. Itu disebut sebagai stakeholders. Ya. Nah, di dalam pengembangan produk, stakeholdersnya siapa aja? Satu, tim pengembang produk. Dua, pekerjanya, ya, yang akan mewujudkan produk tersebut. Yang ketiga, masyarakat. Kenapa? Mereka nanti yang akan menyediakan calon-calon pembeli untuk produk tersebut. Calon-calon pengguna untuk produk tersebut. Apa bedanya pembeli dan pengguna? Contoh, Anda bikin LCD projector. Ya, yang beli itu sekolah. Yang menggunakan siapa? Guru, murid, mahasiswa. Nah, Anda kalau mau presentasi, Anda bilang LCD proyektornya mana? Anda penggunanya, tapi Anda bukan pembelinya. Itu contohnya. Masyarakat menyediakan, pembeli dan penggunanya. Oke. Ada 3 fungsi utama dari pengembangan produk. 1, marketing. Itu nanti di ujung depannya. Dan bisa juga dia yang mengumpulkan ide-ide. Kemudian desainer. Yang ketiga adalah setelah dari desain, bikinnya kayak gimana? Manufacturing. Itu adalah komponen-komponen pentingnya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari pemasar. Ya. Interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya. Apa masukan, kritik, saran, ide. Fasilitasi proses. Melakukan identifikasi. Ada peluang produk di sini. Segmen pasarnya kayak begini. Pelanggannya itu kayak begini. Kemudian dia melakukan perancangan komunikasi dengan pelanggan. Ya. Dia menetapkan target harga. Kenapa? Berdasarkan daya beli pelanggan, berdasarkan situasi kompetisi, persaingan yang ada. Ya. Dari target harga itu, nanti desainer dan manufacturer
harus berusaha membuat produknya memenuhi target harga tersebut. Ya. Kemudian sudah ada bagaimana melakukan launching serta promo produk tersebut. Ya. Kapan bikin konser, kapan panggil BTS, kapan panggil AGI, nah itu tergantung dari produknya. Nah ini adalah fungsi dari desain. Satu, bentuk fisiknya kayak gimana. Kemudian melakukan rekayasa rancang bangunnya. Ya, design engineering. Berupa hal-hal mekanik, elektrikal yang diperlukan, software, dan lain sebagainya. Nah, kemudian melakukan desain industri. Produknya modelnya kayak gimana. Nilai estetikanya kayak gimana. Ya, nilai ergonomisnya kayak gimana. Nilai ergonomis itu artinya yang enak dipakainya seperti apa. Kemudian interaksi dengan pelanggannya gimana. User interface. Oke. Manufaktur. Setelah merancang, dia mengoperasikan sistem produksi. Ingat ya, rancangan di desain tadi itu beda dengan rancangan di manufaktur. Rancangan di desain itu tentang barangnya. Kalau rancangan di manufaktur, bagaimana cara bikin barang tersebut. Oke. Aktivitas supply chain-nya, ya, mulai dari bahan mentah, pembelian, distribusi, instalasi, dan sebagainya. Oke. Untuk tim pengembangan produk, nih, ada dua. Eksternal, terdiri dari konsultan, perguruan tinggi, instansi pemerintah, organisasi. Sorry. Ini saya menghadapi gangguan. Ada yang mencet-mencet. Ya. Tahu siapa yang mencet-mencet? Nih, oknumnya nih, mencet-mencet. Ya. Itu eksternalnya. Kemudian di internalnya ada siapa aja. Di dalam perusahaan itu sendiri. Bisa dari direksi, bisa dari karyawan, baik di divisi tersebut maupun divisi lain. Ya. Jadi di internal tetap ada itu yang namanya masukan-masukan. Oke. Ini adalah tipe-tipenya. Ini tipe produk baru ya. Sama sekali fungsi yang baru. Ya. Upamanya dulu Thomas Alva Edison bikin lampu. Sama sekali baru. Karena sebelumnya adanya obor. Kemudian produk lama tapi kinerjanya diperbaiki. Komputer, HP, sama komputer, sama notebook, sama HP, tapi kemampuannya diperbaiki. Dulu cuma bisa SMS, sekarang bisa internet, sekarang bisa foto, ya. Itu contohnya. Kemudian aplikasi yang baru. Contoh, dulu aerosol itu cuma untuk apa namanya, hairspray untuk rambut. Terus sekarang bisa jadi obat nyamuk, bisa buat ngecat, kayak pilok apa segala. Itu adalah aplikasi yang baru. Ya. Handphone dulu cuma buat telepon, sekarang bisa buat foto. Atau fungsi tambahan. Ya. Umpamanya sepeda dikasih speedometer. Sepedanya udah ada, tapi ada fungsi tambahan. Kemudian apalagi? Produk lama jual yang baru. Produk lama dijual ke pasar yang baru. Apa contohnya? Nah, ini agak susah. Bentar. Berantem saya sama kucing saya. Umpamanya begini. Di satu daerah. Gini.
Di negara 4 musim, kalau musim dingin di utara, itu musim panas di selatan. Demikian juga sebaliknya. Maka baju-baju yang tren di musim dingin negara Eropa, itu kemudian kalau musim berikutnya di Eropa, itu udah nggak laku, produk lama. Tapi dia bisa jual nanti di Australia yang musim dinginnya beda 6 bulan. Ya, kayak gitu contoh. Jadi kok 6 bulan sih? 1 tahun bedanya. Contoh, kalau di Amerika Utara maupun di Eropa, Natal tahun baru itu mesti salju. Kalau di Australia Selandia Baru, Natal tahun baru itu panas. Ya, kayak gitu contohnya. Yang ke nggak tahu keberapa dijual dengan lebih murah sehingga pembelinya lebih banyak. Tadinya mahal, begitu jual murah menjadi lebih banyak pembelinya. Itu produk baru juga. Oke. Ada produk yang ada diintegrasikan. Mempunyai fungsi yang dimaksudkan. Contoh, seperti tadi. Handphone dengan kamera. Kamera sendiri, handphone sendiri. Tapi bisa digabungkan. Akhirnya apa? Orang jarang sekarang bikin kamera. Bahkan yang contoh yang terakhir adalah orang mulai bikin film pakai Samsung S23 Ultra. Enggak pakai kamera gede, pakai Samsung, pakai HP. Wih, sarap. Tapi itu yang terjadi pada pengembangan produk. Ini tipe yang lain, apa itu? Restyle. Gayanya dirubah. Isinya sebenarnya tetap sama ya. Cuman gayanya dirubah, kemasannya dirubah. Ya, ini contoh. VW Beetle. VW Beetle. Sama. Dua-duanya namanya VW Beetle. Garis-garisnya masih kelihatan. Cuman dia melakukan perubahan pada desain ekonominya. Ada juga yang downgraded. Downgraded itu barang bekas. Barang bekas itu juga menarik loh. Banyak orang yang nyari barang bekas. Pasarnya besar. Contoh, kucing ini. Contoh mobil. Mobil baru itu selalu mempertimbangkan harga barang bekas. Mobil bekas itu selalu mempertimbangkan harga mobil baru. Nah, itu contoh. Kemudian, ini contoh. Ini contoh-contoh produk-produk inovatif. Ya, lihat. Toaster, pemanggang roti. Gimana caranya hasil panggangannya jadi gambarnya. Tuh, sumpit yang nggak perlu ditiup. Pasangin. Kalau naik KRL, tidur, nyender susah, kalau berdiri kadang-kadang jatuh. Nah, sekarang pakai helm begini. Nempel dia nggak bakal jatuh. Nah, daripada susah-susah buat tisu, dan ada banyak lagi ya. Ini Anda bisa lihat sendiri itu. Apa sih kegagalan dari satu produk? Satu, overestimations. Terlalu optimis terhadap besaran pasar. Sehingga begitu jadi, yang beli ternyata nggak sebanyak yang diperkirakan. Kemudian ada masalah pada desain produknya. Nggak berfungsi lah, macet lah, ada dampak lainnya lah. Tidak sesuai positioningnya. Tidak sesuai harganya. Tidak sesuai promosinya. Ya. Sehingga apa? Antara harapan ekspektasi dengan delivery kenyataan itu ada bedanya.
Nah, maka itu disebut produk yang gagal. Biaya pengembangan produknya terlalu tinggi. Pesaingnya lebih agresif dari dia. Ya, untuk itu perusahaan itu harus paham konsumennya, pasarnya, pesaingnya siapa saja. Kemudian dia harus kembangkan produk yang bisa memberikan nilai lebih terhadap konsumennya. Oke? Ini prosesnya. Mulai dengan menumbuhkan ide-ide. Kemudian menyaring ide-ide tersebut. Kemudian bikin pengembangan konsep. Setelah itu dites. Kemudian bikin marketing strategi. Kemudian bikin analisa bisnisnya. Kemudian setelah oke semua, baru produknya diproduksi. Langsung dipasarkan? Enggak. Harus melakukan tes marketing dulu. Baru dijual secara komersial besar-besar. Itu adalah prosesnya untuk produk baru. Ya, idea generation itu adalah apa aja? Kita nyari ide-idenya dari 5 saluran ini. Kemudian disaring, baca, cari yang asik, tinggalkan yang nggak menarik, bikin kriterianya apa itu, pangsa pasar seberapa, harganya kurang lebih berapa lama, dan berapa biaya dari waktu pengembangannya, biaya produksinya, manufacturingnya, kemudian balik modalnya berapa. Sekarang kita bagaimana konsep development testingnya. Bikin produk ideas-nya menjadi beberapa alternatif. Oke, setelah itu dites di beberapa tester, ya, grup dari target consumer. Ya. Dari beberapa alternatif tersebut, cari yang terbaik aman. Jadi kalau bikin konsep development tidak boleh cuma satu, harus ada beberapa alternatif. Sehingga kita bisa tahu, oh yang disukain konsumen itu yang seperti apa. Oke, kemudian marketing strateginya seperti biasa, kita ngomong STP-nya, perkiraan penjualan dan profitnya, berapa besar pangsa pasarnya. Jangka pendek, berapa harganya, bagaimana distribusinya, bagaimana budget biaya pemasarannya. Jangka panjangnya, penjualan dan profit. Strategi bauran pemasaran. Oke. Nih, analisa bisnis itu akan melihat bagaimana penjualan, biaya, profit. Perkiraannya, peramalannya seperti apa? Apakah mereka sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan? Kalau ternyata nggak masuk, hapus. Kalau ya, baru jalan ke product development. Tes marketing, kita punya, nggak bisa kebaca ya. Ya mungkin di slide Anda bisa. Ada standar test, ada control test, ada simulated. Standar itu langsung di beberapa kota terbatas. Kecil aja. Kalau yang control itu di beberapa toko tertentu saja. Kalau simulated itu adalah dia bikin semacam lingkungan pembeli yang kemudian mereka melakukan kecenderungan pembeli. Jadi lebih simulated test market itu lebih ke arah skala laboratorium. Ya, kalau control itu sedikit lebih besar, cuma di tempat-tempat baru yang terpencil. Kalau yang standar itu agak besar, tapi belum secara masif.
Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang sebagai product life cycle. Kita lihat awalnya proses perkenalan, masih kecil. Terus kemudian ada pertumbuhan, wah ini cepat. Nanti ada proses dia dewasa, maturity. Secara tradisional dia akan turun tuh, decline. Nah, sekarang gimana caranya supaya nggak decline? Itu adalah sales cost, high cost. Ya, ini adalah penjelasan dari yang tadi ya. Nah, oke. Sekarang, ini tadi adalah yang masa perkenalan. Ini adalah masa pertumbuhan. Beda tuh. Naiknya cepat. Biayanya mulai rata-rata. Profitnya naik. Pangsa pasar naik. Produknya menjadi lebih luas. Punya karena modalnya cukup bisa untuk penetrasi pasar baru. Bikin saluran distribusi yang ekstensif. Punya kesadaran pada benak masyarakat. Nah, begitu dia sudah dewasa, ini yang terjadi. Udah mentok penjualannya. Harganya udah murah, profitnya udah ketinggian. Ya, market share-nya sudah mentok juga, mulai melakukan diversifikasi. Mulai bersaing dengan harga, distribusinya ditingkatkan. Promosinya lebih menekankan pada perbedaan dan kegunaan produk tersebut. Nah, ini adalah pada waktu dia sudah mulai turun. Penjualan turun. Cost-nya memang bisa turun. Profitnya turun. Kenapa profit turun? Karena harganya udah nggak bisa tinggi lagi. Udah banyak, jadi dia harus rendah harganya. Begitu rendah harganya, profitnya turun. Kemudian mulai mengurangi pengeluaran dan mulai memerah benar-benar habis-habisan dengan produk tersebut. Kemudian mempersiapkan barang-barang yang nggak kompetitif mulai dihilang-hilangkan. Harga sudah mulai dikurang-kurangin karena kompetisi ya. Kemudian beberapa titik yang udah nggak laku mulai ditutup. Kemudian promosi hanya pada mereka yang benar-benar loyal. Jadi nggak nyari yang baru lagi. Nah, sebenarnya di dalam decline stage itu ada pilihan lagi. Tradisionalnya itu menurun, atau yang kedua, dia membuat inovasi. Sehingga produk tersebut naik lagi. Inovasi baru, dia naik menjadi pengenalan baru. Nanti dia naik jadi pertumbuhan, nanti dia jadi maturity. Begitu dia mau decline, bikin inovasi lagi. Sehingga tidak sampai ke level kematian. Oke. Ini proses pengembangannya, langkah-langkah diantaranya adalah bikin, rancang, komersialkan. Ini tahapnya ya. Bagaimana identifikasi pelanggan? Bagaimana identifikasi target? Konsep produknya bagaimana? Dia pilih, diuji, ditetapkan spesifikasi, rencana alir pengembangan. Ya, nanti ke produksinya di sini. Ini perencanaan pengembangan konsep, perencanaan sistem, dan perencanaan detail. Tentu saja harus ada tes review development. Sudah kelar? Production. Ya, ini ada tugasnya masing-masing.
Yang tadi ini adalah pemasaran, ini adalah bagian desain. Ingat ya, ada 3 ya. Pemasaran, desain, sama yang ketiga adalah manufaktur. Ini yang mereka kerjakan. Oke. Nah, kemudian ada fungsi lain apa? Perencanaan, pengembangan konsep, apa yang dilakukan? Oke. Ada lagi tingkatan sistem perbaikan. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan silakan diajukan di e-learning. Ya.